Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 8, 500 murid menerima peramalan. Xun Fa Xiang, Sutra Teratai, episode 1127. Tindakan dari putra-putra Buddha adalah mempelajari secara baik akan metode terampil. Harus memiliki kebijaksanaan besar, barulah mampu mengembangkan tanggung jawab atas Dharma Agung. Inilah urusan Bodhisattva. Ajaran kecil adalah mudah dipraktikkan. Inilah urusan Shravaka. Karena Bodhisattva tahu kalau orang-orang suka pada ajaran kecil dan takut pada ajaran besar, makanya menyembunyikan kesempurnaan mutlaknya. Selalu mendampingi para praktisi ajaran kecil untuk memudahkan dalam menyadarkan mereka. Harus memiliki kebijaksanaan besar, barulah mampu mengembangkan tanggung jawab atas Dharma Agung. Ini adalah hal yang dilakukan oleh Bodhisattva. Sang Buddha datang ke dunia membabarkan Dharma Agung, mengharapkan kita semua, setiap orang bisa menghayati bahwa Dharma adalah untuk pelatihan diri setiap orang. Dharma dapat dipraktikkan dalam tindakan nyata oleh setiap orang. Tidak berdaya, karena para makhluk kegelapan batinnya sangatlah tebal. Tak berdaya sebab rintangan karmanya berat. Sehingga untuk bisa benar-benar memahami nilai kebenaran dari Dharma, mungkin masih sangat jauh. Walaupun tahu akan istilahnya, walaupun sudah memahami makna yang terkandung dalam prinsip kebenaran yang dibabarkan oleh Buddha, tapi hendak membangkitkan tekad ini bersedia untuk praktik dalam tindakan nyata. Itu sungguh sulit. Oleh karena itu butuh kebijaksanaan besar, keberanian besar. Bukan hanya harus memiliki kebijaksanaan besar saja, harus bisa memahami dan menghayati Buddha Dharma, bahwa jalan pencerahan agung ini bisa ditapaki. Terlebih lagi kita perlu mempraktikkan dalam tindakan nyata, memahami arah jalan. Jika tidak berani menapaki, jika tidak berani mempraktikkan dalam tindakan nyata, maka tidak bisa masuk ke tengah orang banyak. Jadi, masuk ke tengah orang banyak dan mempraktikkan jalan Bodhisattva tentu harus memiliki kebijaksanaan besar, semangat dengan keberanian besar, bersedia untuk menjalankan misi dari keluarga Tathagata. Ini dinamakan mengembangkan tanggung jawab. Adalah harus mengambil tanggung jawab ini, Sang Buddha datang ke dunia. Adalah untuk menampakkan wujud membina diri, mencapai pencerahan, membabarkan Dharma, pada akhirnya adalah sama, yaitu menjadi tua, sakit, jalinan jodoh habis, dan memasuki parinibbana. Total usia kehidupan Buddha juga hanya 80 tahun. Waktu untuk membabarkan Dharma juga hanya sekitar hampir 50 tahun saja. Membina diri untuk bisa menyebarkan Dharma dibutuhkan waktu yang sangat panjang. Yang dibutuhkan adalah orang yang mendengarkan Dharma harus bisa cepat memahami, harus mempraktikkan dengan sungguh-sungguh, harus masuk ke tengah orang banyak. Dengan demikian maka dalam hati ada Dharma, dalam tindakan ada tanggung jawab. Dengan demikian baru ada Dharma untuk bisa menyadarkan para makhluk. Oleh sebab itu, Sang Buddha dalam Sutra Teratai, betapa hati Buddha merasa hal ini amat mendesak, namun beliau juga sangat tidak berdaya. Kita mulai dari bab pendahuluan. Terus hingga sekarang dari bab metode terampil, Buddha mengungkapkan harapan mendasarnya dan mengumumkan kepada semua orang bahwa pengajaran dari Sang Buddha adalah ingin setiap orang bisa menghayati kebijaksanaan sejati dari Sang Buddha. Ini adalah mulai dari bab metode terampil, terus dilanjutkan bab perumpamaan, demikian seterusnya hingga bab sebelumnya menyampaikan waktu sangat lama dan panjang, yakni bab perumpamaan kota gaib. Ingin menyampaikan sebab dan kondisi pendukung dari Buddha, Sakyamuni mencapai kebuddhaan. Telah dimulai sejak kapan? Kalpa sebanyak butiran debu. Sudah amat sangat lama yang lalu. Ingin menyampaikan kepada kita bahwa setelah membangkitkan tekad masih harus memiliki kesabaran dan ketekunan yang lama.
harus benar-benar menghormati dharma ini. Demikian dari kehidupan ke kehidupan, melakukan pelatihan tanpa sisa, pelatihan jangka panjang, masih ada pelatihan apa? Pelatihan tanpa henti, pelatihan dengan penghormatan. Betul, kita harus benar-benar bersungguh hati, harus melakukan pelatihan tanpa sisa. Tiada waktu yang bocor dari sejak kalpa yang lama dan tanpa sisa, tiada membiarkan waktu berlalu begitu saja. Kita harus menggenggam waktu, tiada sedikit pun waktu mengalami kebocoran. Semuanya adalah misi untuk menyelamatkan semua makhluk. Pelatihan tanpa henti dari kehidupan ke kehidupan, melakukan pelatihan tanpa henti, pelatihan jangka panjang waktu yang sangat lama. Terus-menerus sejak masa kalpa sebanyak butiran debu. Pelatihan dengan penghormatan terhadap dharma harus penuh dengan hormat terhadap dharma, orang, permasalahan, dan benda, semuanya harus dengan penuh hormat. Sehingga semua orang harus sangat bersungguh hati. Ini berada di bab perumpamaan kota gaib. Kita sekarang harus menerapkan 4 jenis pelatihan diri. Kita harus benar-benar bersungguh hati untuk menghayatinya. Buddha menginginkan kita, setiap orang menerapkan dengan pelatihan tanpa sisa, pelatihan tanpa henti, pelatihan dalam jangka panjang, pelatihan dengan penghormatan. Dengan kondisi batin ini untuk membina diri, ini baru bisa memperoleh kebijaksanaan benar, baru bisa memiliki kekuatan dan keberanian yang besar. Maka dengan keperkasaan dan kekuatan besar, mengembangkan misi Tathagata harus memiliki hati yang gagah dan berani. Oleh karena itu, kita harus memiliki kebijaksanaan besar, hati gagah berani besar, baru dapat mengembangkan misi dari Tathagata. Jadi, Dharma Agung adalah hal penting bagi Bodhisattva. Dharma sejati dari kebenaran tunggal ini adalah hal yang harus dikembangkan oleh Bodhisattva. Sang Buddha demi satu tujuan utama, yaitu demi suatu urusan besar datang ke dunia ini, yaitu hendak menyemangati orang-orang untuk mempraktikkan jalan Bodhisattva. Jalan Bodhisattva harus dimulai dari misi, harus membangun ikrar agung, membangun tekad dan ikrar agung. Kita harus membangun tekad di mana para makhluk yang jumlahnya tak terhingga bertekad menyelamatkan mereka semua, kerisauan batin yang tiada akhir, bertekad menghilangkannya seketika, pintu dharma yang tiada terkira, bertekad menguasai semua, jalan kebudayaan yang tiada tara, bertekad mencapainya. Terhadap diri kita sendiri harus ada tuntutan diri seperti ini. Kita belajar demikian banyak adalah untuk apa? Kembali pada ikrar agung yang pertama. Para makhluk yang jumlahnya tak terhingga bertekad menyelamatkan mereka semua. Kita mencapai kebudayaan tujuannya adalah untuk menyelamatkan para makhluk. Menyelamatkan para makhluk juga adalah ladang pelatihan untuk mencapai kebudayaan. Jika kita tidak menyelamatkan para makhluk, bagaimana mungkin bisa mencapai kebudayaan? Tujuan mencapai kebudayaan adalah demi menyelamatkan para makhluk. Ini adalah sebuah perbandingan. Oleh sebab itu, di tengah-tengah ini kita harus memiliki cinta kasih atau yang disebut dengan maitri, lalu belas kasih, yaitu karuna, sukacita, mudita, keseimbangan batin atau keikhlasan atau kerelaan yang disebut dengan upeksa, menumbuhkan hati belas asih kita, para makhluk yang tidak berhubungan dengan kita, berharap semua makhluk aman dan bahagia. Berharap hati semua makhluk tenang tanpa kerisauan. Setiap hari hati kita adalah berasal dari ladang batin yang bajik. Kemarin kita sudah membahas, batin semua makhluk adalah batin yang terunggul dalam kebajikan. Perilaku semua makhluk menjalankan sila tertinggi dengan memiliki hati yang baik dan murni. Dengan menjalankan sila, semua orang dengan sendirinya akan bahagia, sangat damai. Di negeri itu semua orang berinteraksi dalam dharma satu sama lain. Setiap hari semua orang tidak akan timbul kerisauan. Negeri ini sangat aman. Pemandangan di sekitarnya, apa yang mereka lihat adalah hamparan harta karun. Zaman ini sangatlah panjang, amat sangat panjang. Karena semua orang menjalankan dharma agung, semua orang menapaki jalan bodhisattva di kehidupan mereka. Saling menghormati, mencintai, mendukung satu sama lain, melakukan pelatihan diri sangat lama.
pelatihan yang tidak terinterupsi, pelatihan yang tiada batas seperti ini. Oleh karena itu, pelatihan diri yang sangat lama dan panjang, lingkungan yang baik ini, oleh karena itu kita harus bersungguh-sungguh melatih diri. Dunia sekarang ini adalah 5 kekaruhan. Dharma Tata Gata, Dharma Pabasa di kehidupan yang akan datang juga akan berada di tempat ini. Juga akan berada di negeri yang sama ini. Melakukan pelatihan diri di sini, mencapai kebudayaan di sini. Di masa yang akan datang, tempat ini semuanya adalah harta karun. Tanah yang sangat bercahaya, ini melambangkan batin kita. Batin semua orang adalah baik, lingkungan yang baik. Batin semua orang adalah murni. Lingkungan dipenuhi dengan tanah yang murni. Semoga kita sepakat hati menerima ajaran Buddha Dharma, maka ajaran kecil adalah mudah dipraktikkan. Inilah urusan Sravaka. Lebih mudah untuk melatih Dharma kendaraan kecil, sebab Dharma kendaraan besar menapaki jalan bodhisattva harus masuk ke dalam kerumunan orang untuk membimbing para makhluk yang akan ditemui dipenuhi dengan kerisauan, sehingga banyak masalah disebabkan oleh kerisauan mereka. Para makhluk ini memiliki tabiat buruk, sehingga sulit diajarkan dan dituduhkan. Sangat keras kepala, maka harus menggunakan Dharma Agung. Di era yang besar ini, para makhluk memiliki nada batin yang tebal dan bencana besar. Harus ada bodhisattva yang agung, harus memiliki kebijaksanaan yang agung, harus menggunakan Dharma Agung untuk masuk ke dalam kumpulan orang banyak. Maka dari itu, memperhatikan Dharma kendaraan besar adalah beban yang sangat berat. Haruslah dengan kebijaksanaan agung dan keberanian yang besar untuk memikul beban ini. Ini adalah beban yang berat. Ini adalah hal yang mesti dilakukan bodhisattva. Dharma kecil hanya memberi kebaikan pada diri sendiri. Ini mudah dipraktikkan. Ini adalah Sravaka. Saya hanya bertanggung jawab untuk mendengarkan Dharma saja, sudah cukup. Saya akan mendengarkan Dharma dengan seksama, hanya mendengarkan Dharma, apakah benar-benar paham. Setelah memahami Dharma, masih harus mempraktikkannya. Sebenarnya, apakah kita mampu untuk memasuki kerumunan orang banyak? Apakah kita rela mengerahkan tenaga untuk bersumbangsi bagi para makhluk? Jawabannya adalah tidak. Saya hanya mendengarkan dan menjadi paham. Setelah memahaminya, saya juga mampu menyampaikan. Jika ingin saya secara nyata terjun ke kerumunan orang banyak untuk bersumbangsi, saya tidak berdaya. Ini adalah Dharma kecil. Dharma kecil menjaga diri sendiri. Mudah dilatih, ini adalah Sravaka. Bagi Sravaka, mendengarkan Dharma saja sudah cukup. Jika ingin benar-benar masuk ke dalam kerumunan orang, belum mampu dilakukan, tetapi karena bodhisattva tahu kalau orang-orang suka pada ajaran kecil, bodhisattva juga melatih diri bersama. Ada orang yang setelah mendengar mengerti. Inilah Sravaka, membiarkan suara Sang Buddha meresap ke dalam batin. Mengerti, memahami niat batin Sang Buddha. Saya bersedia bersumbangsi seperti ini, seperti Purna Maitra Yani Putra. Telah mendengar Dharma dan paham, mempraktikkan dalam tindakan nyata, membangkitkan tekad agung, juga sudah menjadi bodhisattva. Dia merahasiakan kalau di dalam adalah bodhisattva, sedangkan di luar menampakkan penampilan Sravaka. Oleh karena itu, para bodhisattva, murid kelompok ini telah tahu kalau orang-orang suka pada ajaran kecil. Di dalam kumpulan Sravaka ini, kebanyakan suka memberi kebaikan pada diri sendiri. Orang-orang yang suka pada ajaran kecil banyak. Orang-orang dari ajaran kecil ini, mengapa mereka hanya ingin mendengar Dharma, hanya memberi kebaikan pada diri sendiri? Ini dikarenakan takut pada ajaran besar. Jadi semua orang takut. Takut Dharma yang agung ini mengembangkan tanggung jawab menjalankan misi dari keluarga Tathagata. Takut. Karena ini orang yang membangkitkan hati bodhisattva, mereka mulai menyembunyikan kesempurnaan mutlaknya. Purna menyembunyikannya, menyembunyikan bentuk dan sikap bodhisattva, melatih diri bersama dengan semua orang. Sebenarnya pelatihan batinnya telah sempurna. Dharma agung yang dia latih telah sempurna.
Kebajikan dan jalinan jodoh terakumulasi. Akumulasi dari kebajikannya, akumulasi dari jalinan jodoh dengan para makhluk sudah sangat terpenuhi, mencukupi untuk mencapai tahap bodhisatwa. Tetapi dia masih tetap menutupi kebajikannya yang telah sempurna. Jadi yang masih dia tampilkan adalah Sravaka. Maka selalu mendampingi para praktisi ajaran kecil untuk memudahkan dalam menyadarkan mereka. Dia menyembunyikan bentuk bodhisatwanya ini. Dia masih hidup bersama dengan semua orang, mendengarkan dharma seperti semua orang, memiliki masalah yang sama, dan meminta nasihat Sang Buddha. Dia dan semua orang tidak ada bedanya di kerumunan orang. Sebenarnya dia selalu bersungguh-sungguh dan tekun membina diri. Juga semangat dalam mempraktikkan dharma yang dipahami, mewakili Sang Buddha menyebarkan ajaran, menyebarkan semangat kendaraan besar Sang Buddha. Ini adalah Purna Maitreyana Niputra. Setelah keluar, menggenggam waktu untuk segera kembali lagi dan berkumpul lagi dengan semua orang. Demikian pula dia masih tekun mendengarkan dharma, menjalankan kewajiban sebagai Sravaka dan masih mendengar dharma dan juga melatih kendaraan kecil bersama. Jika keluar Purna menggunakan dharma kendaraan besar untuk menyelamatkan makhluk hidup, ini adalah Purna. Dia merahasiakan kalau di dalam adalah bodhisatwa, sedangkan di luar menampakkan penampilan Sravaka. Kekuatan cinta kasih ini tersembunyi di dalam hati. Dunia butuh cinta kasih ini. Cinta kasih dapat menyelamatkan makhluk hidup. Benih cinta kasih dapat ditaburkan di dalam hati orang. Tidak peduli berapa lama waktunya. Tidak peduli berapa jauh ruangnya. Kekuatan cinta kasih akan ada cara untuk ditaburkan. Ditabur sangat jauh, waktu masih lama. Jika waktunya tiba, kita dapat melihatnya bertunas, melihatnya berkecambah, dan melihat tumbuhnya pohon kecil. Maka dari itu, gurun pasir juga dapat berubah menjadi oasis. Gempa besar di Jepang 5 tahun lalu pada 11 Maret 2011 pukul 2.46, tiba-tiba bumi bergoyang dan tanah bergetar. 15 menit kemudian, tsunami menghanyutkan banyak keluarga, menyapu bersih segalanya. Ada yang hidup dan ada yang mati. Semuanya di satu gelombang tsunami ini. Semua ditelan ke dalam laut. Tidak hanya tsunami, juga terjadi kebakaran besar. Tidak hanya ini, pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN juga hancur. Dan gas yang ada radiasi dari PLTN pun bocor keluar. Semua sangat gugup, seolah-olah seperti hari kiamat. Orang yang berhasil melarikan diri selamat dari bencana, orang yang tidak berhasil melarikan diri terkubur di dasar laut. Jumlah orang yang terluka hampir mencapai 20.000 orang. Jumlah orang hilang dan meninggal bila digabungkan adalah lebih dari 10.000, mendekati angka 20.000 orang. Ini adalah bencana besar di Jepang. Yang lebih menakutkan adalah energi nuklir atau radiasi nuklir. Bahaya radiasi nuklir ini masih ada hingga sekarang. Di Jepang, Fukushima, di prefektur Fukushima, hingga sekarang pada radius 20 km di sekelilingnya, masih tidak ada orang yang berani mendekati tempat itu. Kini ketika staf TAI TV kita kembali pergi untuk syuting di tahun kelima, untuk melihat mereka untuk masuk ke dalam area itu, seluruh tubuh harus dibungkus oleh alat pelindung diri. Untuk mencegah radiasi nuklir, seluruh tubuh harus tertutup rapat, masuk ke dalamnya tidak terlihat jejak manusia, bahkan tidak terlihat sebuah mobil pun di sana. Tidak ada apa-apa. Di dalamnya benar-benar seperti sebuah kota mati. Inilah dunia, dalam sekejap barulah menjadi kota mati. Sebenarnya tempat itu adalah tempat wisata. Saat ini tidak ada satupun jejak kaki manusia. Hanya bertemu dengan satu orang, umurnya 56 tahun. Hanya dia satu-satunya yang tinggal di desa ini, Tuan Matsumura. Ini berkata bahwa saat itu dia ingin sekali ke tempat keluarga ataupun teman, tetapi
Semua orang tidak berani mengizinkan dia untuk tinggal karena desa ini jaraknya sangat dekat dengan radiasi, sehingga tidak ada orang yang berani mengizinkan tinggal bersama. Terpaksa dia harus pulang kembali ke Timioka. Di wilayah desa ini dia hidup sendirian. Dia berkata, ketika kembali ke rumah, ia merawat hewan yang masih hidup di sana. Semua orang telah pergi dari sana pada tahun 2016. Selama 5 tahun ini ada kucing, ada anjing. Oleh sebab itu dalam 5 tahun ini, bersama dengan hewan-hewan tersebut, dia adalah satu-satunya manusia yang tertinggal. 5 tahun telah berlalu. Kita pada akhir tahun lalu, pada tahun lunar 2015, yang merupakan akhir tahun lunar, pada pagi hari di malam tahun baru sebelum fajar menyingsing, terjadi gempa di Tainan. Terjadinya gelombang gempa ini hampir seluruh dunia sudah mengetahui kabar ini. Orang Jepang yang ada di tempat ini yang berada di timur laut Jepang, yang berasal dari Fukushima, semua orang seluruhnya begitu mereka mengetahui gempa ini, semua orang membangkitkan sebersit niat ini teringat masa lalu. Ketika Tsuji pernah membantu mereka di 5 tahun lalu, mereka menerima bantuan Tsuji. Mereka masih menyimpan surat dan amplop bantuan Tsuji. Kita mempunyai 2 rekan staf pergi meliput. Ketika dalam perjalanan akan memasuki desa, salah satu orang tertabrak mobil dan mengalami luka di kakinya. Staf kita meskipun mengalami cedera, meskipun tertabrak mobil dan jatuh tergeletak di tanah, dia masih menjaga kameranya dengan baik. Menegakkan tanggung jawab dalam misi, kakinya terluka namun kamera tetap terjaga baik. Ketika ini terjadi, sepasang suami istri yang sudah tua segera datang bertanya, "Apakah kamu terluka?" Ketika mereka melihat seragam yang dikenakannya, mereka tahu bahwa ia adalah insan Tsuji. Setelah berbincang dengan mereka, dia baru tahu bahwa kedua orang tua ini ternyata juga pernah menerima bantuan dari Tsuji. Mereka mendapat bantuan dana dari Tsuji dan selama suatu periode, insan Tsuji menemani mereka di sana, sehingga mereka sangat akrab dengannya. Kemudian ketika ada yang mengetahui bahwa Tsuji datang untuk melakukan wawancara, dia datang dan menunjukkan jalan bagi staf ITV dan memperkenalkan tentang mereka meskipun mereka harus mengenakan alat pelindung diri dan masuk ke sana. Tidak tampak kendaraan apapun. Ada orang yang rela membawanya pulang ke rumahnya. Di tempat itu seharusnya mesti menunggu 30 tahun lagi baru boleh kembali ke sana. Sekarang tidak ada yang berani pulang. Dia sekalian pulang untuk mengambil beberapa barang. Dia juga harus menutupi tubuhnya dengan rapat. Sekarang ini di Jepang dalam radius 20 km dari PLTN tidak ada orang yang berani masuk. Kalau ingin masuk, mereka harus mengenakan alat pelindung diri. Di sekitar area itu, saat kita pergi mewawancarai mereka, semuanya tahu apa yang terjadi di Taiwan, gempa di Tainan, sehingga mereka menyerukan agar bisa membalas budi kepada Taiwan. Sehingga mereka mengumpulkan dana amal. Ini adalah cinta kasih. Kita pernah menanam benih cinta kasih di tempat itu dan mereka merespon dengan cinta kasih pada saat ini. Jadi kekuatan cinta kasih yang sebenarnya ini adalah karya dari kendaraan besar yang mempraktikkan ajaran kendaraan besar di dunia. Jadi kita harus bersumbangsi. Dalam sutra sebelumnya disebutkan, kita membaca tentang nama dari Tathagata Dharma Prahasa di masa mendatang ialah berbunyi sebagai kalpanya bernama Ratnawabasa. Negerinya bernama Suwisuda. Panjang usia dari Buddha itu selama Asamkhyeya kalpa tak terhingga, dharmanya berdiam sangat lama. Setelah Buddha parinibbana, stupa dari 7 mustika dibangun di mana-mana pada negeri itu. Sutra Teratai bab 8, bab 500 murid menerima peramalan. Ini adalah Sutra Teratai bab 8 dari bab 500 murid menerima peramalan. Ini menunjukkan Buddha panjang usianya.
Ajaran Dharma berdiam di dunia juga lama. Di bagian ini, Purna Maitrayani Putra mendapat peramalan dari Buddha, mendapat pujian dari Buddha. Di bagian naskah ini, sehingga selanjutnya Sutra Naskah mengatakan, pada ketika itu Bhagawan karena ingin mengemukakan kembali maksudnya berkata dalam bentuk syair. Ini adalah bunyi dari Sutra Teratai bab 8, bab 500 murid menerima peramalan. Telah memperkenalkan tata gata Dharma Prahasa pada masa mendatang negerinya adalah begini. Sepanjang masa hidupnya, berapa lama dharmanya bisa berada di dunia, betapa agungnya bentuk dunia satu persatu telah diperkenalkan. Jadi mengemukakan kembali maksudnya sekarang akan diulangi sekali lagi agar semua orang dapat mengingatnya lebih jelas. Bagian ini naskah sutra mengatakan, para biksu dengarkan dengan cermat. Jalan yang dipraktikkan oleh putra-putra Buddha dikarenakan mereka telah mempelajari secara baik akan metode terampil, mereka sungguh tak terbayangkan. Tahu kalau orang-orang suka pada ajaran kecil dan takut pada kebijaksanaan besar. Ini adalah bait dari Sutra Teratai bab 8, bab 500 murid menerima peramalan. Semua orang harus mendengarkan dengan baik-baik. Ini adalah Buddha kembali menghimbau dari lubuk hati. Semua orang melatih diri, apakah ada mendengar? Purna Maitrayani Putra melatih diri dengan penuh bersungguh hati ke dalam begitu lekat dengan maksud pikiran dari Sang Buddha. Terhadap luar ia begitu rajin menyelamatkan para makhluk. Terhadap para biksu begitu harmonis menunjukkan cara hidup bersama dengan semua orang. Penampilannya sebagai Sravaka sebenarnya sifat hakiki di dalam batinnya telah mencapai tingkat bodhisattva. Semua orang harus dengan bersungguh hati memahami sehingga harus mendengarkan dengan hati-hati dan cermat pada apa yang disampaikan Buddha. Semua orang harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh, mendengar semua yang dikatakannya kepada semua orang pada saat ini, tentang jalan untuk mengembangkan karakter moral yang dipraktikkan oleh putra-putra Buddha. Para biksu dengarkan dengan cermat. Jalan yang dipraktikkan oleh putra-putra biksu, putra-putra Buddha dengan tulus menyerukan pada Sangha agar mendengarkan dengan hati-hati dan cermat dengan apa yang disampaikan Buddha tentang jalan untuk mengembangkan karakter moral yang dipraktikkan oleh putra-putra Buddha. Putra-putra Buddha secara tersirat menunjuk pada Purna. Putra Buddha yang saya katakan kepada kalian semua saat ini, putra Buddha mengacu ke Purna Maitrayani Putra. Buddha memasukkan Purna Maitrayani Putra sebagai putra Buddha, sebuah panggilan yang begitu dekat. Putra Buddha adalah orang yang mampu menyebarkan jiwa kebijaksanaan Buddha, yang mampu mewarisi misi Buddha dalam membimbing makhluk hidup, sehingga disebut sebagai putra Buddha. Dia adalah Purna Maitrayani Putra. Para makhluk yang menerima sila yang diajarkan Buddha disebut putra-putra Buddha. Ini juga merupakan sebutan umum untuk para bodhisattva, mereka yang meneruskan bibit Buddha dan membuatnya tidak terputus. Benar-benar adalah putra-putra Buddha. Tidak hanya Purna yang diakui Buddha sebagai putra Buddha. Sebenarnya semua orang yang membangkitkan hati bodhisattva yang menjalankan praktik bodhisattva semuanya dipanggil dengan sebutan putra Buddha. Beliau karena bisa meneruskan jiwa kebijaksanaan Buddha, bisa membuat Buddha Dharma tidak berhenti, bisa mewariskan Buddha Dharma sehingga disebut dengan putra Buddha. Dalam bab perumpamaan juga terdapat sebuah bait, hari ini memang saya tahu bahwa saya benar-benar adalah anak Buddha. Sebelumnya di dalam bab perumpamaan ada sebuah bait yang berkata demikian. Hari ini memang saya tahu bahwa saya benar-benar adalah anak Buddha. Lahir dari mulut Buddha,
dan dijelmakan oleh Dharma. Saya telah memperoleh bagian dari dalam ajaran Buddha. Ini ialah bunyi dari Sutra Teratai bab 3 di perumpamaan. Ini adalah suara hati dari para murid. Saat ini baru mengetahui bahwa semua dari kita adalah putra Buddha. Karena Buddha membabarkan Dharma melalui mulutnya dan jiwa kebijaksanaan kita bertumbuh melalui suara. Jadi, dikarenakan mereka telah mempelajari secara baik akan metode terampil, mereka sungguh tak terbayangkan. Putra-putra Buddha sedemikian tekun bersemangat dan mampu secara baik mempelajari kebijaksanaan dari metode terampil dengan pahala kebajikan dari ketekunan penuh semangatnya ini, makanya tidak mampu dibayangkan oleh pikiran atau diucapkan dengan kata-kata. Demikianlah putra-putra Buddha ini sangat tekun bersemangat, mampu secara baik mempelajari kebijaksanaan dari metode terampil. Telah membangkitkan tekad luhur membangun ikrar agung untuk membimbing para makhluk. Untuk membimbing para makhluk juga harus belajar menjadi seperti Sang Buddha. Harus menerapkan dengan baik, tahu bagaimana mengamati kapasitas dalam memberikan pengajaran, menyesuaikan akar kapasitas para makhluk, memberi pengajaran apa yang dibutuhkan para makhluk, perlahan-lahan demikianlah memberi bimbingan secara sabar dan sistematis, menanam benih demi benih di dalam batin mereka. Ini membutuhkan metode terampil, jadi setiap orang harus dengan pahala kebajikan dari ketekunan penuh semangatnya ini, harus masuk ke tengah orang banyak, harus penuh semangat, harus sangat fokus terhadap ajaran Buddha. Fokus berarti tidak bercabang-cabang. Tekun tanpa pikiran kacau adalah demikian konsentrasi. Mengakumulasi di tengah orang banyak, menjalin jodoh baik, dan menciptakan berkah, ini semua adalah pahala kebajikan. Tekun membina diri ke dalam, upaya semangat mempraktikkan di luar, inilah masuk di tengah orang banyak membimbing para makhluk. Makanya tidak mampu dibayangkan oleh pikiran atau diucapkan dengan kata-kata. Mereka membutuhkan waktu yang panjang untuk mengakumulasikan kehidupan ke kehidupan masuk ke tengah orang banyak. Mengakumulasikan jalinan jodoh dengan para makhluk, pahala kebajikan dari bersumbangsih bukanlah kita para makhluk. Kita makhluk awam mampu menghitungnya yang tidak akan dapat kita hitung dalam pikiran kita. Menghitung berapa banyak kehidupan mereka untuk mengakumulasi pahala kebajikan. Perhitungan dari batin pun tidak dapat dikalkulasi, apalagi menjelaskannya dalam ucapan. Berapa banyak pahala kebajikan yang telah mereka akumulasi? Ini menunjukkan waktu yang panjang dan lama. Demikianlah tanpa henti, jangka panjang, tanpa sisa dan penghormatan melakukan pelatihan diri. Jadi Purna adalah seorang bodhisattva, tetapi menampakkan penampilan seorang Sravaka. Inilah bagaimana dia telah mempelajari secara baik akan metode terampil dari Buddha. Dia bercampur ke dalam orang ramai tanpa diketahui mereka. Dia masuk ke dalam kekotoran dunia tanpa ikut tercemar. Makanya dikatakan sebagai mempelajari secara baik. Purna adalah demikian. Kalian tahu siapakah Purna? Purna Maitreya Yani Putra juga disebut sebagai Purna. Purna adalah seorang bodhisattva, tetapi menampakkan penampilan seorang Sravaka. Demikian tekun bersemangat, dia telah mempelajari secara baik akan metode terampil dari Buddha, sehingga ajaran metode terampil adalah sangat penting. Jangan mengatakan, saya melatih ajaran kendaraan besar, metode terampil adalah ajaran kendaraan kecil.
Sebenarnya, ajaran metode terampil baru benar-benar cara untuk membimbing para makhluk. Tetapi dia, Purna Madrani Putra, dia bercampur ke dalam orang ramai tanpa diketahui mereka, yaitu masuk ke dalam orang ramai, di tengah orang ramai, tidak ada yang mengetahuinya, ataupun di tengah para biksu, di tengah para Srawaka juga tidak mengetahui putra Purna Maitreani Putra. Tekad kendaraan besar ini, kebijaksanaan agung ini, keberanian besar ini telah masuk ke jalan bodhisattva. Tidak ada orang yang mengetahui sehingga dia masuk ke dalam kekotoran batin di dunia tanpa ikut tercemar. Masuk ke tengah orang ramai dan tidak tercemar. Kerisauan dan noda batin orang ramai tidak mempengaruhi pikirannya, sehingga batin pelatihannya sangat kokoh. Inilah Purna Maitreani Putra. Dia menggunakan ajaran metode terampil, berada di tengah orang ramai tetapi tidak tercemar. Ini adalah mempelajari secara baik, karena mempelajari ajaran Buddha terampil adalah sebutan lain untuk bijak. Metode terampil bijak, terampil adalah sebutan lain untuk bijak. Orang bijak tahu menggunakan kebijaksanaannya. Prinsip kebenaran sebetulnya tiada 3. Tetapi dengan kekuatan diri, metode terampil mereka mengajarkan sebagai 3. Makanya disebut bijak. Orang bijak tahu menggunakan kebijaksanaannya. Harus bagaimana menggunakan ajaran metode terampil ini? Ini adalah tahu menggunakan kebijaksanaan. Sehingga prinsip kebenaran sebetulnya tiada 3. Prinsip kebenaran yang sebenarnya adalah satu dharma sejati. Tidak ada ajaran 3 kebenaran. Sebenarnya adalah sama. Adalah tunggal. Prinsip kebenaran sebetulnya tiada 3 adalah ajaran kebenaran tunggal. Tetapi dengan kekuatan dari metode terampil, mereka mengajarkan sebagai 3 untuk memudahkan kapasitas para makhluk. Sehingga baru dibagi menjadi besar, sedang, kendaraan kecil. Makanya disebut bijak. Ini adalah metode terampil bijak. Sekiranya ingin memberi manfaat pada semua makhluk, mesti meminjam metode terampil. Tindakan ini adalah sulit dibayangkan. Sekalipun telah memperoleh dharma dari penjelmaan sementara, kalau tidak mempelajari secara baik akan metode terampil, tentu tidak akan bisa. Sehingga demi memberi manfaat kepada para makhluk, harus menggunakan ajaran metode terampil. Tindakan ini adalah sulit dibayangkan. Tindakan melakukan hal ini adalah urusan bodhisattva. Sungguh tak terbayangkan, susah dibayangkan. Sehingga sekalipun telah memperoleh dharma dari penjelmaan sementara, kalau tidak mempelajari secara baik akan metode terampil, tentu tidak akan bisa. Dia sudah memahami dan sudah mulai berlatih, sudah moralitas yang begitu tinggi, tetapi dia masih merendahkan hati, merendahkan statusnya. Kita jika tidak bisa begitu, kalau tidak mempelajari secara baik akan metode terampil, maka tidak bisa masuk ke tengah orang ramai. Tahu kalau orang-orang suka pada ajaran kecil dan takut pada kebijaksanaan besar. Tahu kalau kumpulan Srawaka suka pada ajaran kecil dan takut pada kebijaksanaan besar dari bodhisattva, sehingga karena tahu kalau orang-orang suka pada ajaran kecil dan takut pada kebijaksanaan besar, karena para makhluk Srawaka suka pada ajaran kecil, sehingga dia harus bersama kumpulan dari orang-orang yang suka pada ajaran kecil, takut pada kebijaksanaan besar dari bodhisattva. Karena orang yang suka pada ajaran kecil takut menanggung beban yang berat. Dirinya tak sengaja bersumbangsi seperti itu. Demikian kumpulan Srawaka suka pada ajaran kecil dan takut pada kebijaksanaan besar dari bodhisattva. Para bodhisattva ini orang yang membangkitkan tekad besar mengetahui. Tahu kumpulan orang ini adalah demikian.
sehingga dia harus merunduk, harus merendahkan diri, mesti berinteraksi dengan semua orang, bersama-sama melatih diri, menyadarkan mereka dengan bekerja sama, maka kita harus lebih bersungguh hati. Ini adalah Sutra Trata yang menakjubkan. Bab 8, 500 murid menerima peramalan. Shun Fasyang Sutra Tratai episode 1127 yang berjudul Tindakan dari Putra-Putra Buddha adalah mempelajari secara baik akan metode terampil. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kan en taca.